Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, selamat datang di Akhuna Channel. Masih bersama saya Ang Hunaifi. Oke teman-teman, pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang mahfudot, yakni quotes dalam bahasa Arab. Oke, bismillah, kita mulai. Ada 5 mahfudot, kita baca terlebih dahulu. Yang pertama, asyarafu bil adabi la bin nasabi. Yang kedua, wa mal ladzatu illa ba'dat ta'abi. Yang ketiga, qulil haqqo walau kana murran. Yang keempat, idza tammal aqlu qallal kalamu. Yang kelima, salamatul insani fi hifdil lisani. Oke, kita artikan satu persatu. Yang pertama, asyarafu, kemuliaan itu, bil adabi, dengan adab, la bin nasabi, bukan dengan nasab. Jadi kemuliaan karena adab, tidak karena nasab. Yang kedua, wa mal ladzatu, tidak ada kelezatan, tidak ada rasa enak atau rasa puas, illa ba'da ta'abi, kecuali setelah bersusah payah. Yang ketiga, qulil haqqo, katakan yang sebenarnya, walau kana murran, walaupun hal itu pahit. Yang keempat, idza tammal aqlu, jika akal itu sempurna, qallal kalamu, maka sedikit omongannya. Yang kelima, salamatul insani, keselamatan seseorang, fi hifdil lisan, itu terletak dalam menjaga lisannya. Oke, kita bahas maksudnya. Yang pertama, asyarafu bil adabi la bin nasabi, kemuliaan itu didapatkan sebab adab, sopan santun, tata krama atau akhlakul karimah. La bin nasabi, bukan sebab nasab. Jadi tidak peduli anaknya siapa, kalau dia tidak punya adab, maka dia pasti tidak akan dihormati, tidak akan dimuliakan. Meskipun anaknya orang yang biasa-biasa saja, nasabnya biasa, tapi kalau punya adab yang baik, punya akhlak yang terpuji, akhlak yang mulia, pasti dia akan dihormati, pasti akan dimuliakan. Jadi kita tidak bisa mengandalkan nasab, tapi harus dengan adab, dengan akhlak. Yang kedua, wa mal ladzatu illa ba'da ta'abi, tidak ada keenakan, tidak ada kelezatan atau rasa puas kecuali setelah bersusah payah. Jadi kita itu bisa enak, bisa lezat, bisa puas itu setelah kita berusaha, kita bersusah payah. Jadi usahanya ini maksimal. Meskipun nanti endingnya gagal, tapi kalau sudah berusaha dengan maksimal mungkin, pasti akan puas karena sudah berusaha dengan bersusah payah semaksimal mungkin. Yang ketiga, qulil haqqo walau kana murran, katakan yang sebenarnya walaupun hal itu pahit. Jadi kita harus selalu berusaha untuk jujur. Katakan yang sebenarnya, kalau iya ya iya, kalau tidak ya tidak, dengan siapapun, meskipun hal itu pahit. Karena di mahfudot sebelumnya kita belajar as-sidqu matlubun, kejujuran itu diharapkan. Kemudian man shadaqa naja, barang siapa yang jujur pasti akan selamat. Yang terakhir kemarin itu shadiquka man shadaqoka la man shadaqoka, temanmu adalah orang yang jujur kepadamu, bukan orang yang selalu membenarkanmu. Jadi kalau memang salah, katakan salah, kalau benar, katakan benar. Yang keempat, idza tammal aqlu qallal kalamu, jika akal seseorang itu sempurna, maka dia akan sedikit bicara. Kita sering dengar istilah tong kosong nyaring bunyinya. Jadi banyak omong tapi tidak ada isinya. Nah, dalam sebuah hadis Nabi memerintahkan katakan yang baik-baik. Kalau tidak bisa, diamlah. Jadi kita berusaha untuk
berbicara yang baik-baik atau berbicara yang seperlunya. Kalau tidak bisa bicara yang baik, maka yang paling aman adalah kita diam. Yang kelima, salamatul insani, keselamatan seseorang itu fi hifdzil lisani, dalam menjaga lisannya. Jadi lisan ini tidak punya tulang, sehingga dia kadang keliru, kadang menyakiti orang lain tanpa kita sadari. Maka dari itu kita hati-hati, kita jaga dengan lisan kita. Ada istilah apa? Mulutmu harimaumu. Jadi dalam kita berbicara, dalam kita ngomong atau cerita, kita hati-hati. Kita usahakan dengan jujur, tidak menyinggung atau menyakiti perasaannya orang lain. Jadi kita bisa apa? Bisa selamat. Mangkana yu'minu billahi falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya berbicara atau mengatakan yang baik-baik atau diamlah. Jadi ini beberapa mahfudzat. Yang pertama tentang kemuliaan karena adab, bukan karena nasab. Yang kedua, kalau ingin enak, ingin puas, ingin lezat, maka harus bersusah payah. Ingin sukses harus bersusah payah, harus maksimal usahanya. Kemudian katakan yang sebenarnya, meskipun itu pahit, meskipun itu tidak enak didengar. Jadi kita latihan apa? Ngomong apa adanya. Yang keempat, kalau akal itu sempurna, maka sedikit bicara. Jadi bicara seperlunya, bicara yang ada manfaatnya. Yang kelima tentang menjaga lisan. Kita jaga lisan kita gunakan untuk yang baik-baik, untuk bicara yang baik, untuk baca Quran, untuk baca kitab ataupun berzikir. Sehingga lisan kita ini menghasilkan pahala, tidak malah menghasilkan dosa, karena kita mungkin menghina orang, kita gibah, atau mungkin kita mengatakan kata-kata yang kotor. Di likulli syai'in najasatun, setiap sesuatu itu mempunyai najis. Wa najasatul lisan itu al-bid'ah, dan najisnya lisan adalah al-bid'ah, kata-kata yang jelek, kata-kata yang kotor, kata-kata yang menyakiti orang lain. Oke, cukup untuk video kali ini. Semoga bisa difahami dan semoga bermanfaat. Syukran wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.